Apalagi soft skill, psikologi bagus. Apalagi perangannya bagus. Tetapi ekologi, ekosistem di sini itu membahayakan dia sebagai persona. Dan itu banyak. Saya ketemu di Turki, saya ketemu di Berlin, saya ketemu di Belanda, saya ketemu macam-macam. Jadi coba itu yang saya malah ini orang-orang apa nih Joman ini apa sih sebetulnya? LSM. Kalau LSM mestinya otaknya bagus itu. Influencer. Yang mau di-influence apa? Membackup Gibran aja dengan konsep nggak mampu. Bagaimana dia mau nerangkan sesuatu yang jelimet gitu. Jadi saya menganggap bahwa cobalah kita mulai dengan barang yang ada isinya gitu tuh. Yang betul-betul melekat di kepala. Apa itu dia bonus demokrasi? Di mana bonusnya? Kapan bonusnya kita peroleh tanpa dividen misalnya? Jadi soal-soal itu. Saya terangkan lebih lanjut lagi lah supaya paham lah itu. Ada apa yang dikatakan Bung Rocky itu berapa persen? Saya tanya satu. Kedua, setiap mahasiswa yang menerima LPDP memang harus kembali ke Indonesia. Itu ada perjanjian seperti itu. Dia nggak ngerti komunikasinya. Nah, MP1. Dia kembali. MP1, mereka kembali ke Indonesia. Stupid. Ya. Anak saya itu LPDP Bung Rocky. Ya, anak saya LPDP di UK dan dia sudah kembali ke Indonesia untuk mengabdi ke Indonesia. Yang saya berjelaskan tadi itu adalah dia negara di Indonesia ini, ya, untuk bisa bersaing di luar negeri, menciptakan masih anak-anak SMA yang mau bekerja. Ini bonus banyak gerak yang besar. Kalau lagi ya, SD itu 48% dari Indonesia, penduduk Indonesia. Satu hanya 18%. Ya. Oke. Ini yang harus kita pikirkan. Oke. Bicara kayak begitu itu Bung Rocky. Kalau bertanya kan bertemu langsung. Kita berhadapan kita bicara. Oke. Bung Rocky kan tidak substantif kita bicara itu. Oke, baik. Terjadi perdebatan sengit antara akademisi Rocky Gerung dengan maniak Jokowi, Andi Aswan, terkait dengan pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming soal bonus demografi yang akan terjadi di Indonesia pada tahun 2045 nanti. Namun Rocky Gerung mengkritik pernyataan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming dikarenakan Rocky tidak dapat memahami makna istilah dari bonus demografi. Namun pernyataan dari Rocky Gerung sepertinya membuat kesal dan memancing emosi sang maniak Jokowi. Seperti yang Bung Rocky katakan dahulu tentang arti dari kata mania, yaitu orang yang tidak bisa berpikir, yang hanya mengandalkan emosi tanpa isi. Ya. Bang Adian, Bung Rocky. Saya usut lebih dalam lagi ya. Kata Jokowi mania pakai K di belakang apa tidak? Kenapa pakai Mania nggak Mania. pakai K. Anda tahu nggak arti kata mania? The fools, orang yang nggak bisa berpikir. Orang yang mentalnya terganggu namanya mania. Itu istilah psikologi. Dalam politik, seorang mania itu seorang bangsat. Nangkap nggak? Itu pentingnya belajar gitu loh. Jangan asal pakai nama tuh ngaco. Saya nggak pernah bohong dalam ilmu pengetahuan ya kayak. Mania adalah kondisi ketika seseorang mengalami perubahan suasana hati, energi, atau aktivitas yang sangat tinggi dan ekstrim. Mania dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Belajar sedikit lah ekonomi 101, public policy 101, apalagi logic, supaya nggak bicara sesuatu yang ya keluh kesah kayak surat pembaca itu, baca surat pembaca itu. Kan ini memperlihatkan, ini tim ini kan harusnya brief Gibran itu. Bayangkan Gibran, wakil presiden, bicara, selalu bicara netizen bully dia, nggak bisa dijawab. Kenapa? Gugup baca teletext, baca prompter pun terbata-bata gitu. Artinya konsepnya nggak ada di kepala. Kalau konsep ada di kepala, pakai fasilitas apapun itu akan lancar aja bicara itu. Artinya ini dipaksa, itu saya bilang tadi, sayang sekali Pak Wapres ini dipaksa untuk naik kelasnya, nggak dia mampu itu. Disuruh ngomong, lama-lama disuruh ngomong human security, disuruh ngomong environmental ethics, macam-macam yang akhirnya bolong gitu. Kasihan loh. Jadi saya juga mau membantu kalian backup betul-betul Pak Gibran itu dengan cara berpikir. Cara berpikirnya dulu, baru cara mengucap itu. Kalau cara berpikir bagus, cara mengucap itu dengan sendirinya mewakili cara berpikir. Menurut Bung Rocky, apa yang disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengenai bonus demografi dan masa depan Indonesia
Nggak ada poin di situ. Nggak ada poin. Menurut Rocky Gerung, tidak ada poin dalam pernyataan bonus demografi tersebut. Karena hal itu baru bisa terjadi bila terdapat kualitas pada anak-anak Indonesia, bukan hanya persoalan kuantitas semata. Apakah nggak menurut Bung Rocky nggak penting bagi seorang wakil presiden untuk menyampaikan hal tersebut? Itu kan sebagai bentuk peduli dengan masa depan Justru Indonesia. sangat penting itu diucapkan oleh wakil presiden. Karena Pak Prabowo beredar untuk hal-hal yang global security, economic, macam-macam itu. Mestinya wakil presiden ucapin hal yang menyangkut upaya meningkatkan human development index kita. Untuk itu diperlukan otak, itu dasarnya tuh. Justru ini penting banget, tetapi wakil presiden perlihatkan itu dangkal sekali yang diucapkan. Saya justru ingin wakil presiden kita itu tampil secara akademik dengan kemampuan retorika untuk membujuk anak-anak muda ini supaya percaya bahwa akan ada bonus demografi kalau investasi SDM dimulai dari sekarang, dividennya kita kumpulkan nanti 2030. dua semester mendatang kita investasikan ulang. Begitu sirkular ekonominya di dalam pikiran. Ini nggak ada. Jadi sebetulnya ini mau dibela dengan siapapun udah keburu di downgrade. Kapasitas Pak Gibran itu di downgrade sendiri oleh timnya karena dipaksakan naik kelas belum waktunya. Sama seperti Pak Jokowi memaksakan anaknya jadi presiden waktunya itu. Baik. Pak Jokowi melanggar undang-undang perlindungan anak. Oke, kita fokus Nggak dulu, boleh. Bung. Bukan begitu. Enggak gitu, Bung. Kita fokus dulu ngomongin soal bonus Kalau demografi. ini satu paket. Oke. Bonus demografi harus dihasilkan pertama-tama oleh otak wakil presiden. Lebih lanjut, akademisi ini juga mengatakan bahwa berbicara bonus demografi harus memiliki konsep yang memerlukan otak dan kecerdasan. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Apa yang diucapkan oleh wakil presiden terlihat dangkal dalam analisa Rocky Gerung. Demikian lebih senang untuk orang Indonesia karena pun kalau yang lembur dia tidak mengatakan dia meminta untuk lembur. Beda dengan orang Vietnam. Kenapa saya tahu itu? Karena saya mengerjakan itu. Ya, melatih juga mereka untuk bisa dikirim ke Jepang dan dikirim ke Jerman. Seperti itu. Jadi jangan sampai ya kita ini mendowngrade lah apa yang dilakukan oleh teman-teman kita untuk bisa bekerja dan bisa membuka lapangan pekerjaan di luar negeri untuk itu. Gitu, Mbak. Oke. Poin mendowngrade-nya ini bagaimana? Menurut Pak Andi mendowngrade-nya ini dari aspek apa? Apakah kita, Bung Andi, ngerasa ada yang underestimate? Kalau udah kayak komen-komennya dari Bung Rocky tadi kan bahasanya pesimis semua itu saya lihat. Waduh. Apa? Bahasanya bersinggung. Pesimis lah. Pesimis. Berapa? Pesimis. Oke, bahasa pesimis. Bung Rocky iya. dianggap pesimis nih melihat masa depan Saya Indonesia. seorang pesimis yang rasional. Dia optimis yang irasional. Belajar 101 economics, 101 public policy. Saya minta jawaban seperti itu satu. Makanya saya katakan ini ada kayak Jokowi fobia. Gini ya, coba saya terangkan dulu istilahnya. Fobi itu bukan terhadap orang. Fobi itu adalah kondisi psikologis takut pada sesuatu yang tidak dia kenali justru. Salah lagi Anda tuh. Itu pentingnya belajar itu. Ada referensi. Kalau Anda bilang Jokowi filia, masih mungkin itu mencintai Jokowi. Tapi fobi pada Jokowi itu artinya anggap Jokowi itu barang. Kacau. Orang fobi pada situasi, orang fobi pada kejijikan, orang fobi pada barang, bukan pada orang. Nggak ada orang fobi pada orang. Nangkap nggak teori psikologinya tuh? Paham tuh? Bagus. Yang ini ada mahasiswa juga di sini. Kalau kalian nanti selesai, terjunlah ke desa. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Jangan di kota. Kalau mengatakan bahwasanya tidak ada pekerjaan, banyak pekerjaan itu di desa. Jadilah sarjana untuk memajukan negara Indonesia. Kalau Pak Andi kapan ke desa? Kenapa? Kalau Pak Andi kapan kira-kira ke desa? Kita siap ditugaskan gitu, siap untuk itu. Jiwa kita nasionalis untuk itu. Pembohong, kau pembohong. Itu yang pertama. Saya mau tanggapi apa yang Bapak sampaikan. Bapak itu ceritanya terlalu indah semua, termasuk pertanyaan Prancis, Jepang.
Bapak pernah nggak ke kampung dekat saja, nggak usah jauh-jauh. Bapak pernah nggak ke Cianjur? Bagaimana rakyat bertani di sana? Produknya nggak laku terjual dan membusuk di situ. Siapa yang harus tanggung jawab dengan itu, Pak? Produk apa? Bapak jangan menyuruh rakyat bertani, tapi hasil mereka tidak ada yang membeli. Saya di sana itu banyak menemukan orang bertanam tomat, cabai, segala macam. Produknya tidak laku dijual karena tidak ada pembeli. Ini kapan? Kalau kita bicara sekarang Cabai kan mahal. Masa Cabai mahal. Bang, Cabai mahal. cabai mahal. Alhamdulillah. Kenapa sih bilang alhamdulillah? Karena Enggak, apa? maksudnya- Itu meningkatkan. Ya, maksudnya kalau cabai Jangan, mahal, jangan lihat hanya di bulan Ramadannya saja. Oke. Maka jalan-jalan sebelum bulan Ramadan, sebelum puasa, sebelum Lebaran.